Bab 2811, Saling Menghasut. Dengan mata memerah darah, Jerry yang memandang setiap sosok di hadapannya dalam warna merah menyala. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran, membunuh semua makhluk hidup yang masih bisa bergerak di hadapannya. Bahkan jika seekor lalat terbang melintas, Jerry yang pun ingin menebasnya saat itu juga. Para ahli dari kota Tortoise dipaksa mundur sedikit demi sedikit oleh tekanan Jerry Yang. Banyak di antara mereka yang mulai timbul niat untuk melarikan diri. Mereka merasa, jika pertarungan ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka akan ditebas menjadi dua oleh Jerry yang dengan sekali tebasan pedang. Bahkan Jack Gao pun mulai diliputi keraguan yang sama. Tak yakin bisa benar-benar membunuh Jerry Yang, namun satu hal yang sangat ia pahami adalah ia sendiri tidak ingin mati. Untuk sesaat, ia pun tidak berani berada di barisan paling depan. Dengan kelicikannya, Jack Gao berteriak-teriak memerintahkan para ahli kota Tortoise untuk menyerbu ke depan, sambil terus-menerus menawarkan berbagai iming-iming, mulai dari hadiah batu roh tingkat atas hingga pil-pil obat langka. Sementara para ahli lainnya menyerbu maju, ia sendiri perlahan mundur ke belakang, sambil terus berusaha mencari keberadaan Geralt Gao. Dalam waktu yang bersamaan, Jack Gao juga tak lupa berseru kepada Kelvin Ma, "Ketua Ma, berikan tenaga ekstra. Kamu adalah orang terkuat di antara kita. Satu-satunya yang mampu mengambil kepala keparat itu. Jika hari ini kamu berhasil membunuh bocah itu, nama kamu akan menggema di seluruh dunia tengah seni bela diri. Status kamu akan melambung tinggi, hanya satu tingkat di bawah Tuan Jiang. Bahkan saya pun hanya bisa memandang kamu dari bawah." Dalam hati, Kelvin Ma memaki, "Rubah tual, Jack Gao memang licik, tapi Kelvin Ma bahkan lebih licik." Langsung melihat maksud tersembunyi Jack Gao, jelas-jelas Jack Gao hanya ingin mendorongnya untuk maju bertaruh nyawa. Sejak awal, Kelvin Ma hanya berniat melukai Jerry yang dengan parah. Sebelum ia mengetahui di mana bocah itu menyembunyikan ramuan langka tersebut, ia sama sekali tidak berniat membiarkan Jerry yang terbunuh. Jadi, bagaimana mungkin sekarang ia mau percaya dan bertaruh nyawa hanya demi bujuk rayu Jack Gao? Kelvin Ma juga sangat menyadari betapa kuatnya Jerry Yang. Bagi dirinya, batu roh tingkat atas dan pil obat yang ditawarkan Jack Gao sama sekali tidak menarik. Maka, sambil tetap menyimpan sebagian besar kekuatannya, ia hanya tersenyum dingin ketika mendengar ucapan Jack Gao dan menanggapi, "Saya, Kelvin Ma, tidak memiliki ambisi sebesar itu. Duduk sebagai ketua sekte Wan Naga sudah cukup bagi saya. Justru kamu, Tuan Gao, sebagai pemimpin kota Tortoise, dan mengingat pertempuran ini adalah untuk membalas dendam bagi wakil tetua kedua dari kediaman kota kamu seharusnya yang berada di barisan paling depan, memimpin semua orang. Tapi sekarang, kenapa justru kamu bersembunyi paling belakang?" Tuan Gao bahkan mundur, bagaimana para ketua sekte lainnya bisa punya keberanian untuk bertarung mati-matian melawan Jerry Yang. Begitu mendengar ucapan Kelvin Ma, banyak ketua sekte langsung tersadar. Mereka baru menyadari bahwa Jack Gao, yang tadinya paling lantang menyerang Jerry Yang di barisan depan, kini justru berdiri di posisi paling belakang di antara mereka. Banyak ketua sekte akhirnya menyadari Jack Gao hanya menjadikan mereka sebagai pion di garis depan. Seketika, rasa tidak senang pun muncul di hati masing-masing. Ketika Jack Gao melihat para ketua sekte mulai mundur satu persatu usai melancarkan serangan terhadap Jerry Yang, dan bahkan mulai menatap ke arahnya dengan pandangan tak puas, wajahnya pun seketika memerah karena malu. Tak punya pilihan lain, Jack Gao pun terpaksa maju ke barisan depan dengan muka tebal. Sambil melangkah, ia berkata kepada para ketua sekte lainnya, "Kelvin Ma ingin menangkap dia hidup-hidup. Bagaimanapun juga, dia masih belum berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi ramuan itu dari si iblis besar ini. Aku khawatir kalau aku turun tangan, bisa-bisa aku tanpa sengaja membunuhnya. Anggap saja ini sebagai latihan tempur. Menghadapi lawan sekuat ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Pengalaman tempur kalian akan meningkat pesat." Sembari berkata demikian, Jack Gao pun mencabut sebuah pedang roh dan menggunakannya untuk menghadang Jerry Yang.
karena dengan adanya pedang kaisar di tangan Jerry Yang, Jack Gao sama sekali tidak bisa mendekat jika hanya mengandalkan pukulan atau tendangan. Bab 2812, ketakutan melanda semuanya. Para ahli dari kota Tortoise segera merespons dengan menghunus senjata mereka masing-masing. Mereka pun menyadari mengandalkan pukulan dan tendangan saja sama sekali tidak berguna untuk mendekati Jerry Yang. Setiap serangan selalu meleset, dan sebaliknya justru menghadirkan risiko terkena tebasan pedang kaisar dari Jerry Yang. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan dentuman logam akibat benturan antar senjata. Kekuatan tabrakan yang begitu dahsyat menciptakan retakan-retakan berbentuk jaring laba-laba di permukaan tanah. Jack Gao bertindak dengan sangat hati-hati. Tatapan matanya nyaris tak pernah lepas dari pedang kaisar di tangan Jerry Yang, karena ia sangat menyadari betapa dahsyatnya kekuatan senjata itu. Dasar tua bangka, mampus kamu. Tiba-tiba, terdengar bentakan rendah dari Jerry Yang. Tubuhnya melesat ke depan, dan sebelum Jack Gao sempat bereaksi, sosok Jerry sudah lenyap dari pandangannya. Begitu Jack Gao mendengar suara Jerry Yang, ia langsung menengadah secara refleks, dan seketika itu juga melihat sesosok bayangan raksasa di langit yang semakin mendekat ke arahnya. Yang paling dekat dengannya adalah seberkas cahaya dingin yang menyilaukan mata Jack Gao. Tentu sangat paham apa itu, pedang kaisar di tangan Jerry Yang. Jika sampai terkena tebasan itu, dirinya pasti akan terbelah dua seketika. Jack Gao langsung berubah pucat pasi, jantungnya seperti berhenti berdetak karena ketakutan. Namun, reaksinya cukup cepat begitu mendengar suara dari atas kepalanya. Ia langsung mengangkat pedang spiritual di tangannya untuk menahan dari atas, sambil dengan cepat melompat mundur demi menghindari serangan. Wali kota, awas! Dalam waktu bersamaan, para pendekar lain pun segera mengayunkan senjata mereka, berusaha membantu Jack Gao menahan serangan tersebut. Brak! Semua itu terjadi hanya dalam sekejap mata. Gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan menyapu seluruh langit, disertai tekanan luar biasa yang membuat Jack Gao dan yang lainnya nyaris tak bisa bernapas. Diiringi suara ledakan yang menggelegar memekakkan telinga, aura pedang mengerikan dari pedang kaisar milik Jerry yang langsung menghantam dan menghempaskan Jack Gao beserta yang lainnya ke belakang. Para pendekar di belakang mereka juga ikut tersungkur karena tertimpa tubuh yang beterbangan akibat benturan keras. Senjata para pendekar yang mencoba menahan serangan Jerry Yang pun hancur berkeping-keping, tak satu pun yang utuh. Jack Gao terjatuh terduduk di tanah, memandangi pedang spiritual di tangannya yang kini hanya tersisa gagangnya saja tanpa bilah pedang. Wajahnya terlihat linglung dan kosong. Warna wajah Jack Gao pucat pasi, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan tubuhnya bergetar hebat. Lah sudah tahu bahwa Jerry Yang sangat berbahaya, tetapi tak pernah membayangkan kekuatannya telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Jack Gao sangat menyadari jika saja tadi tidak ada para pendekar lain yang turut membantunya menahan serangan, maka satu tebasan dari Jerry yang barusan pasti sudah merenggut nyawanya. Kekuatan Jerry yang jauh melampaui dirinya bukan hanya selisih sedikit, tetapi sudah berada pada tingkatan yang benar-benar berbeda. Meskipun nyawanya selamat, kekuatan spiritual yang dahsyat tadi juga membuat luka serius di dalam tubuh Jack Gao. Beberapa pendekar dari kota Tortoise yang sempat turun tangan menolong, dua di antaranya yang memiliki kekuatan lebih lemah langsung terpental, memuntahkan darah segar, dan ambruk di tanah tanpa mampu bangkit kembali. Tuan Gao, orang itu terlalu mengerikan. Sepertinya kita bukan tandingannya. Yang mulia wali kota, bagaimana kalau kita mundur saja? Jika kita terus memaksakan diri, jumlah korban dari pihak kita akan terus bertambah. Orang itu sama sekali bukan sekadar pendekar, dia benar-benar iblis. Lebih baik kita mundur. Seingat saya, kita pun tak punya dendam sampai harus bertarung hidup dan mati dengannya. Dalam sekejap, banyak suara mulai membujuk Jack Gao untuk menarik diri dari pertempuran. Satu tebasan dari Jerry yang tadi telah meninggalkan trauma mendalam di hati para pendekar kota Tortoise, terutama mereka yang tadi sempat turun tangan membantu Jack Gao. Meski mereka berhasil selamat, luka yang diderita sangat parah. Kini, mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk kembali menghadapi Jerry Yang. Bab 2813, memaksa dengan ancaman dan rayuan.
Awalnya, karena undangan dari Jack Gao, ditambah lagi dengan pemikiran jumlah para ahli dari kota Tortoise sangatlah banyak, mereka berpikir untuk menghadapi Jerry Yang, mereka hanya perlu berpura-pura menyerang dari belakang, sesekali mencari kesempatan untuk melakukan serangan curi saja sudah cukup. Selain itu, adanya janji imbalan berupa batu roh tingkat tinggi dari Jack Gao juga membuat mereka sulit menolak godaan tersebut, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk ikut serta menghadapi Jerry Yang. Dalam pandangan mereka, keterlibatan mereka untuk menghadapi Jerry Yang tidak akan membahayakan diri sendiri, karena yang akan berada di garis depan adalah para ahli dari kekuatan-kekuatan papan atas. Namun kenyataannya, saat ini bahkan beberapa dari para ahli kekuatan papan atas itu pun telah tewas di tangan Jerry Yang. Adapun para petarung yang kekuatannya sedikit lebih lemah, apalagi bahkan untuk menahan sisa daya dari serangan yang dilepaskan oleh Jerry Yang pun mereka tidak sanggup. Dalam sekejap, para ahli dari kota Tortoise pun mulai menyesal telah mengikuti Jack Gao untuk datang menantang Jerry Yang. Korban yang begitu besar dan parah seperti ini benar-benar di luar dugaan mereka. Bagaimanapun juga, sebelumnya Jack Gao dan Kelvin Ma mengatakan Jerry Yang, pada saat di gerbang kota White Tiger, hanya berhasil mengalahkan dua ahli dengan tingkat alam surgawa kelas 6 tahap akhir, dan itu pun membuat dirinya mengalami luka yang sangat parah sehingga harus bersembunyi untuk memulihkan diri. Mereka pun mengira kali ini Jerry yang paling hanya mampu membunuh 4 ahli alam surgawa kelas 6 sebelum akhirnya akan terbunuh karena luka dalam dirinya. Namun kenyataannya, yang mereka hadapi sekarang bagaikan iblis kebal senjata serangan mereka jatuh di tubuh Jerry Yang, tetapi tubuh Jerry Yang tetap terlihat utuh, seolah-olah tidak mengalami sedikit pun cedera. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut, dan ketakutan mereka terhadap Jerry Yang pun semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, pada saat ini banyak dari mereka yang mulai muncul niat untuk mundur, tidak ingin melanjutkan pertarungan ini. Di saat yang sama, tak sedikit pula yang mulai menaruh dendam dalam hati terhadap Jack Gao dan Kelvin Ma, karena jika bukan karena undangan dari kedua orang itu, mereka tentu tidak akan memiliki konflik apapun dengan Jerry Yang. Ingin membunuh Jerry Yang, namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, sementara di sisi lain juga khawatir akan terbunuh di tempat. Tapi jika tidak membunuh Jerry Yang, mereka takut suatu hari nanti Jerry Yang akan datang membalas dendam dan menghabisi mereka. Pada saat inilah, tatapan dingin Jack Gao menyapu para pendekar kota Tortoise yang ada di tempat, lalu ia membentak dengan marah, keterlaluan. Aku ingin lihat siapa yang berani mundur. Kota Tortoise kita, tidak akan pernah membiarkan pengecut hidup. Jika menghadapi bocah ini saja kalian tidak berani, menurutku kalian tak layak lagi untuk terus hidup di kota Tortoise. Kalian hanya membuang-buang energi spiritual saja. Aku sudah bilang, selama masih ada aku, Jack Gao, kita pasti bisa membunuh bocah ini. Namun di dalam hatinya saat ini, Jack Gao juga sangat gentar terhadap Jerry Yang. Lah tahu betul, tanpa bantuan dari orang-orang ini, ia sendiri pasti sudah lama ditebas oleh Jerry Yang hanya dengan satu tebasan pedang. Meskipun Jack Gao bisa saja melarikan diri, namun selama Jerry Yang masih hidup, ia pasti akan datang ke kota Tortoise untuk membalas dendam. Dan tempat pertama yang akan dihancurkan, sudah pasti adalah kantor kediaman wali kota miliknya. Saat ini, Jack Gao juga berada dalam posisi sulit untuk mundur. Dahulu, karena mendengarkan ucapan Kelvin Ma, ia tidak berusaha lebih dulu menjalin hubungan baik dengan Jerry Yang, melainkan langsung memilih untuk berperang. Akibat dari keputusan tersebut, ia justru telah mendorong kantor kediaman wali kota Tortoise ke dalam pusaran badai. Pada saat ini, selama Jerry Yang belum dibunuh, Jack Gao sama sekali tidak akan mengizinkan rekan-rekannya yang ada di sisinya untuk pergi. Mendengar ancaman dari Jack Gao, para ketua sekte yang tadinya sudah berniat meninggalkan tempat itu, seketika terdiam. Mereka sama sekali tidak menyangka, Jack Gao akan bertindak sekeji itu, bahkan terang-terangan mengancam mereka. Namun mereka pun bukan orang bodoh, dan dapat menangkap maksud dari ucapan Jack Gao. Siapapun yang memilih mundur sekarang, di kemudian hari sudah pasti akan menjadi sasaran pembalasan Jack Gao, yang mungkin akan menghancurkan seluruh sekte mereka. Bab 2814, Enyahlah dan Mampuslah.
Para pemimpin sekte dan para ahli dari kota Tortoise saat ini dipenuhi dengan kebencian terhadap Jack Gao, namun mereka hanya bisa memendam amarah dalam hati, tak berani mengungkapkannya. Meskipun banyak dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Jack Gao, bahkan ada yang lebih unggul sedikit. Mereka sangat memahami bahwa bagaimanapun juga, Jack Gao adalah wali kota dari istana kota Tortoise, dengan latar belakang yang kuat dan banyak pendukung. Oleh karena itu, ketika Jack Gao melarang mereka untuk mundur, mereka pun tak berani lagi meninggalkan tempat itu. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan terus bertarung mati-matian melawan Jerry Yang. Melihat situasi tersebut, Kelvin Ma pun diam-diam merasa lega. Jika para ahli itu benar-benar pergi, dia pun akan sama seperti Jack Gao sangat khawatir Jerry yang akan membalas dendam. Terlebih lagi, dia sangat yakin, jika Jerry yang benar-benar membalas dendam, yang pertama akan menjadi target bukan hanya kantor kediaman wali kota, tapi juga dirinya, Kelvin Ma. Namun, dengan tetap bertahannya para ahli ini untuk bergabung dalam pertempuran, masih ada sedikit harapan bagi mereka untuk bisa membunuh Jerry Yang. Meskipun Jerry yang saat ini menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan, Kelvin Ma tetap merasa percaya diri dalam hatinya cepat atau lambat, Jerry yang tetap akan berhasil mereka kalahkan. Hanya saja, hal itu harus dilakukan setelah dia berhasil menanyakan keberadaan tanaman obat tersebut, barulah Jerry yang akan dibunuh. Pada saat itulah, Jack Gao kembali berteriak dengan suara lantang, semuanya, serbu dia. Pedang roh milik Jack Gao sebelumnya telah dipotong menjadi dua oleh pedang kaisar milik Jerry Yang. Saat ini, dia mengambil sebuah pedang roh dari tangan mayat di tanah, lalu sambil berteriak, dia menerjang ke arah Jerry Yang. Sembari menyerbu ke depan, dia dengan cepat mengayunkan pedang rohnya. Pedang itu bergerak lincah seperti seekor ular, namun tetap memancarkan aura yang sangat menggetarkan. Jack Gao berteriak lantang, "Bocah, apa kamu benar-benar mengira ilmu pedangmu menakutkan? Kau hanya terlihat hebat karena pedang roh di tanganmu itu cukup kuat. Sedangkan ilmu pedangku adalah yang terkuat di dunia tengah seni bela diri. Hari ini akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku menggunakan sebilah pedang roh biasa untuk memenggal kepalamu." Jack Gao tampak penuh percaya diri, dengan tatapan dingin yang syarat dengan niat membunuh. Namun di balik itu terselip pula sorotan panas yang tertuju pada pedang kaisar di tangan Jerry Yang. Jelas sekali, Jack Gao langsung tertarik pada pedang kaisar milik Jerry Yang sejak pandangan pertama. Namun, Jerry Yang bukanlah pertama kalinya menjadi incaran karena pedang tersebut. Sepanjang perjalanannya di dunia tengah seni bela diri, sudah banyak orang yang menaruh niat pada pedang kaisar miliknya. Tapi dia selalu berhasil melindunginya dengan kekuatannya sendiri. Semua orang yang pernah berniat merebut pedang kaisar dari tangannya, pada akhirnya telah kehilangan kepala mereka dipenggal oleh pedang itu sendiri. Meskipun Jerry yang saat ini tengah diliputi amarah dan sedikit kehilangan akal sehat, namun siapapun yang berani menaruh niat pada pedang kaisar di tangannya, bisa langsung ia baca isi hatinya hanya dalam sekejap. Pada saat itu juga, Jerry yang menetapkan tekad bulat, ia harus memenggal kepala Jack Gao dan menggunakan darahnya untuk menyuburkan pedang kaisar. Setiap kali pedang itu disuburkan oleh darah para ahli kuat, kekuatannya pun akan terus meningkat. Saat ini, Jack Gao telah menerjang ke hadapan Jerry Yang. Aura spiritual di sekelilingnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan mengerikan seolah hendak menelan langit. Aura di sekitarnya berputar seperti pusaran, menyatu ke dalam pedang roh di tangannya. Meski pedang itu hanyalah pedang roh biasa, namun Jack Gao adalah salah satu tokoh terkuat di dunia tengah seni bela diri. Dengan berbagai teknik yang dikuasainya, ia mampu dengan mudah menghimpun aura spiritual yang luar biasa kuat. Aura tersebut membungkus pedang roh dengan sangat padat. Tekanan yang dihasilkannya begitu mengerikan, hingga beberapa ahli dari kota Tortoise yang berada di dekat situ langsung menyingkir menjauh. Kekuatan pedang yang menggetarkan itu jelas bukan sesuatu yang sanggup mereka tanggung. Dengan wajah bengis dan penuh kebencian, Jack Gao mengayunkan pedangnya tepat ke arah tengah kepala Jerry Yang, dan berteriak keras, "Jerry Yang, enyahlah dan mampuslah." Bersambung.